Memaksa suami berhubungan badan. Pertanyaan: bila istri yang menolak ajakan suami berhubungan badan akan dilaknat malaikat sampai pagi. Bagaimana jika suami yang menolak ajakan istri untuk berhubungan badan, apakah juga dilaknat? Dan bolehkah istri meminta suaminya untuk berhubungan badan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kami tidak menjumpai adanya riwayat bahwa seorang suami akan dilaknat malaikat karena tidak mau memenuhi ajakan istrinya untuk melakukan hubungan badan. Hanya saja, jika penolakan suami ini sampai pada taraf menelantarkan hak istri yang menjadi kewajibannya, maka suami berdosa karena dia mendolimi istrinya. Misalnya karena alasan bosan atau malas, dia tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya. Allah perintahkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik, dengan memenuhi setiap kebutuhannya, baik nafkah lahir dan tentu saja nafkah batin. Semua lelaki memahami, wanita juga ingin mendapatkan kenikmatan batin bersama suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wanita punya hak yang harus ditunaikan suaminya sesuai ukuran kelayakan, sebagaimana dia juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan beberapa sahabatnya yang waktunya hanya habis untuk beribadah, sehingga tidak pernah menjamah istrinya. Aisyah bercerita, saya pernah menemui Khawlah bintu Hakim, istrinya Utsman bin Mad'un. Nabi SAW melihat Khawlah suasananya kusam, seperti tidak pernah merawat dirinya. Beliau pun bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, mengapa Khawlah kusut dan kusam? Jawab Aisyah, ya Rasulullah, wanita ini punya suami yang setiap hari puasa dan tiap malam tahajud. Dia seperti wanita yang tidak bersuami. Makanya dia tidak pernah merawat dirinya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk memanggil Utsman bin Mad'un. Ketika beliau datang, Rasulullah SAW memberikan nasihat. Wahai Utsman, kamu membenci sunnahku? Tidak ya Rasulullah, bahkan aku selalu mencari sunnah Anda. Jawab Utsman. Kemudian Nabi SAW bersabda, kalau begitu, aku tidur dan aku sholat tahajud. Aku puasa dan kadang tidak puasa. Dan aku menikah dengan wanita. Wahai Utsman, bertakwalah kepada Allah, karena istrimu punya hak yang harus kamu penuhi, tamumu juga punya hak yang harus kamu penuhi, dirimu punya hak yang harus kamu penuhi. Silahkan puasa dan kadang tidak puasa. Silahkan tahajud tapi juga harus tidur. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Pesan ini juga pernah disampaikan Salman kepada Abu Darda karena beliau tidak pernah tidur dengan istrinya. Sesungguhnya dirimu punya hak yang harus kamu tunaikan. Tamumu punya hak yang harus kamu tunaikan. Istrimu punya hak yang harus kamu tunaikan. Berikan hak kepada masing-masing sesuai porsinya. Pernyataan Salman ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Suami tetap dapat pahala meskipun tidak bernafsu. Ketika suami melayani permintaan istri, tidak selalu harus karena memuaskan dorongan nafsu pribadinya. Dia bisa hadirkan niat yang lain, seperti agar mendapat anak atau untuk memuaskan istrinya, sehingga kehormatan istrinya lebih terjaga. Karena setiap hubungan badan bisa bernilai sedekah. Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, yang artinya, dalam setiap hubungan badan yang kalian lakukan bernilai sedekah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ibnu Qudamah pernah menyebutkan dialog Imam Ahmad dengan muridnya. Apakah suami mendapat pahala ketika dia berhubungan badan dengan istrinya, sementara dia tidak bernafsu? Tentu saja demi Allah, dia bisa berharap dapat anak. Jawab Imam Ahmad. Kalau tidak menghasilkan anak, tanya sang murid. Jawab Imam Ahmad, ini istrinya masih muda. Bagaimana mungkin tidak mendapat pahala? Al-Mughni. Maksud Imam Ahmad, ketika istri itu masih muda, dia juga memiliki syahwat yang harus dipenuhi suaminya. Meskipun suami lagi tidak berselera, tapi melayani istri dalam hal ini bisa berpahala. Sehingga boleh saja, bahkan dianjurkan ketika istri mengajak dan meminta suaminya untuk beramal dan bersedekah. Demikian, Allahu a'lam.